Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Semoga sudah bisa melihat dan mendengarkan suara saya. Kalau sudah bisa melihat, silakan klik atau ketik yes di chat. Mudah-mudahan saya nggak lupa nih di record. Biasanya saya kelupaan kalau di record. Oke, kita mulai. Ya, hari ini saya akan membuka catatan Gadar, catatan gawat darurat, tetapi akan saya tunjukkan dulu, kepada Anda terkait apa materi yang ada ataupun mana. Ntar dulu, saya ngambil yang ini dulu, mana ini dulu nih. Yang pakai kamera boleh nggak pakai kamera karena kita tidak terlalu butuh kameranya. Nanti materinya nanti saya share ya. Ini yang tadi malam atau tadi malam tuh, iya tadi sore ya, sore kemarin. Ini yang ingin saya berikan kepada Anda bukan itu, tetapi di sini hitungan KMB kasus, ini. Ini yang ada di Gadar, ya, yang ada di Gadar, ada trauma, BHD, IWS. Teman-teman silakan boleh screenshot dulu. Bentar. Silakan screenshot ya. Oke, mohon maaf nih teman. Ada yang nganterin galon. Oke, kita mulai. Yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah bahwa inilah yang muncul di ujian kemarin, bahwa ada ini yang ngasih masukan adalah 304 orang nih. Suaranya jauh ya? Coba cek cek cek. Suaranya jelas nggak sekarang? Jelas. Oke. Oke. Jadi sekarang tinggal teman-teman, kalau yang belum punya, ya, kalau belum punya materi, silakan nih cari nih yang ini. IWS sudah di kuliah pagi, IWS sudah pernah dijelaskan. Jadi Anda tinggal mencari IWS di kuliah pagi, silakan. Materinya ada di materi umum tentang IWS. Materinya juga ada, apa, PDF-nya juga ada, sudah saya siapkan untuk Anda semua. Kemudian triase, code blue, AGD sudah, shock EBA dan non shock EBA, gambar EKG yang bisa di shock dan gambar EKG yang tidak bisa di shock, kemudian APD, tekanan positif, tekanan negatif. Itu yang ada di GADA. Ini anak kita tidak akan membahas itu, yang akan kita bahas barusan yang itu. Jadi kita mulai lagi ke sini. Oke, ke catatan. Yang barusan adalah FR-nya dan sekarang kita materinya. Nah, yang pertama-tama kita di Gadar ini harus paham tentang yang namanya primary assessment. Primary assessment adalah tahap pertama ya pada penanganan trauma yang terdiri dari airway, breathing, circulation, disability, kemudian ada exposure atau paparan. Kemudian ada di airway, itu tergantung tindakan yang airway, ada head diaphragm lip, ada jaw thrust, ada OVA, ada nasofaringnya airway, ada intubasi endotracheal. Nah, di sini dijelaskan kalau ini non trauma, ini trauma, trauma cervical ya, trauma cervical.
Kemudian yang ada refleks, yang sadar yang mana yang sadar? Yang sadar NPA ya. Yang kalau ada refleks gag itu tidak boleh ini. Kemudian yang intubasi kalau GCS kurang dari 8 ya. Kemudian breathing juga dilakukan memastikan pasien bernapas dengan baik dengan cara melihat, mendengar, merasakan. Look, feel, and listen ya. Kemudian jika pasien tidak bernapas atau napas buruk, maka resusitasi harus segera dilakukan. Ini adalah manajemen manajemen jalan napas atau gargling. Itu adalah cairan penyebabnya. Tindakannya adalah suction atau dimiringkan. Kemudian ada snoring, ini lidah ya, snoring itu karena lidah. Head tilt, jaltras, OVA, NPA. Kemudian stridor atau crowing. Crowing itu crowing seperti burung gagak. Adanya udim itu langsung intubasi, misalnya pada pasien-pasien yang terbakar atau kena uap panas di bagian muka itu langsung di crowing, itu ya diintubasi. Ya, kemudian ada wheezing, ada sputum, ada vasokonstriksi atau edema, ada bronchodilator, ada silent, itu benda asing yang tindakannya adalah hemipanucha manuver, kemudian chest thrust, abdominal thrust, itu tindakannya. Kemudian kriteria intubasi, ini tadi kalau saya bilang tadi ada kriteria intubasi kalau GCS kurang dari sama dengan 8 atau kurang dari 9. Kriteria intubasi ada 2, kriteria absolut dan intubasi relatif. Yang absolut misalnya henti jantung, henti napas, aspirasi, obstruksi jalan napas yang mengancam jiwa, cedera kepala berat, keracunan karbon monoksida, gangguan pernapasan berat. Yang relatif adalah gangguan kesadaran, gangguan ventilasi, gangguan oksigen, gangguan pernapasan kronis, operasi besar atau anestesi umum. Itu ada 2 ya, ada 2 kategori intubasi absolut dan intubasi relatif. Kemudian kapan kita menghentikan CPR? Ini ada tambahan, biasanya kalau sudah 5 siklus tidak ada respon, itu dihentikan juga. Kemudian jadi tambahannya ya. Kemudian CPR harus dihentikan jika korban mulai bernapas dan bergerak secara spontan. Kemudian penolong kelelahan atau terancam bahaya, pertolongan medis sudah datang, dan kalau 5 kali siklus tidak ada respon, jika dihentikan karena penolong kelelahan atau terancam bahaya, maka penolong harus mencari pengganti penolong lainnya yang dapat melanjutkan CPR. CPR adalah tindakan pertolongan pertama yang penting untuk dilakukan jika seorang mengalami henti jantung. Tindakan ini dapat membantu menjaga aliran darah dan oksigen ke otak dan organ vital lainnya sampai bantuan medis datang. Bagaimana kalau yang mengerjakannya orang awam sampai di mana? Orang awam hanya sampai kompresi. Orang awam hanya sampai kompresi ya. Jadi ingat, orang awam hanya sampai kompresi. Kemudian warna triase ini juga keluar. Jangan lupa ada merah, kuning, hijau, dan hitam. Anda harus paham. Dan merah itu contohnya apa, kuning contohnya apa, ini sudah saya berikan di sini. Dan hijau contohnya apa, ini sudah. Kalau hitam meninggal ya, atau cedera parah yang tidak mungkin diselamatkan, itu hitam. Kemudian DC shock, ini yang bisa di DC shock, tapi kalau nanti di catatan Anda perbandingkan dengan catatan yang saya buat di min map. Di min map lebih lengkap. Tapi kalau secara umum DC shock adalah untuk ventricular fibrilasi dan tachykardie ventricle atau VT ya, yang tidak boleh asistol dan PA, itu yang tidak boleh. Dan selanjutnya ada, nah ini gambarannya atau penjelasannya, di mana ventricular fibrilasi adalah gangguan ritme jantung yang ditandai dengan kontraksi ventrikel yang tidak terkoordinasi. Tadi ke ventrikel tanpa denyut ya, itu ya, ventrikel tanpa denyut PT, asistol, dan pulseless electricity, electrical electricity.
Ini juga tidak, ini yang tidak boleh 2 ya. Kemudian selanjutnya ruangan negatif, ruangan positif. Yang positif itu adalah tekanan udaranya lebih tinggi itu ya. Biasanya contohnya misalkan tuberkulosis dan cacar. Kalau negatif misalnya yang menular melalui udara, COVID-19 misalnya. Kemudian warna gelang, biru pria, merah muda atau pink wanita, kuning adalah resiko jatuh, merah pasien alergi obat tertentu, hijau adalah alergi makanan tertentu, ungu DNA, do not resuscitate, ya. Kemudian ada juga yang oranye, oranye adalah resiko cedera pada lengan dan tangan dan lengan. Kemarin ada yang bertanya, apa sih bedanya tangan? Kalau tangan itu dari siku ke bawah ya, dari siku. Kalau siku tangan itu dari siku ke bawah. Kalau lengan itu lengan atas dari bahu kita sampai ke ujung jari, terus dari paha kita sampai ke ujung jari juga. Itu lengan, lengan atas, lengan bawah. Kemudian cedera jaringan lunak, maka kita gunakan nanti kita bahasnya di luka bakar ya. Cedera jaringan lunak ya, cedera jaringan lunak itu kita menggunakan RES ya. RICE itu ya, RES, ICE, compression, elevasi. Jadi cedera jaringan lunak seperti sprain, strain atau memar kita gunakan RICE, bukan ASI ya. Meras juga. Restnya istirahat, kemudian ice-nya adalah dikompres, kemudian kompresi dengan pembalut elastis, biasanya perban elastis, dan elevasi ditinggikan ya. Kemudian ada 5P sindrom kompartemen. Ini adalah pain, paresthesia, paralisi, pulselessness, pallor. Itu sudah, silakan. Kemudian juga ada mungkin itu, kemudian ini yang ini lebih lengkap teman-teman, termasuk dengan apa ya, dengan gambarnya. Ini sudah saya berikan yang lengkapnya. Shockable yang bisa yang boleh di shock itu ada fibrillasi ventricle. Ini gambarannya seperti ini. Takikardi ventricle, gambaran seperti ini. Kalau ventricle berarti QRS ya. QRST itu ya, QRST. Jadi P-nya nggak ada ya. Semuanya. Takikardi supraventrikular itu ya. Kemudian fibrilla atria, gelombang P-nya banyak ya. Fibrilasinya nih P-nya banyak nih, PP-nya. Latar atria ini P-nya juga banyak gitu ya. Ya. Kemudian yang non-shockable ada PEA dan asistol. PEA dan asistol. Ini gambarannya. Jangan sampai nanti Anda ditanya yang kayak gini itu apa ya? Yang kayak gini apa? Nanti kalau pertanyaannya dikasih EKG, Anda bisa bingung. Itu untuk desa shock. Ini sudah ada di min map ya. Di min map di materi umum ya, di materi. Silakan dicari materi umum di mana. Linknya sudah saya berikan kepada teman-teman semua. Kemudian juga selain itu adalah triase. Triase yang sebentar. Ini juga wajib teman-teman pahami. Sebenarnya banyak penjelasan aja. Triase. Definisinya adalah suatu cara untuk menseleksi atau memilah korban berdasarkan tingkat kegawatan. Ada prinsipnya yang harus dilakukan. Triase tidak boleh lebih dari 2 menit ya. Nggak boleh dari 2 menit, ada kurang dari 2 menit, itu ada tulisannya. Segera dan tepat waktu, kemudian pengkajian adekuat dan akurat, keputusan didasarkan pada pengkajian, intervensi dilakukan sesuai kondisi korban, kemudian kepuasan korban harus dicapai, dan dokumentasi dengan benar, itu prinsipnya. Kemudian Anda pahami juga ada respon time atau waktu tunggunya. Nah, di sini merah, warna merah, label merah,
Bila tidak segera ditangani, itu mengancam jiwa. Waktunya adalah 0-5 menit. Jadi harus segera, contohnya henti jantung dan lain sebagainya. Obstruksi saluran napas, impak miokard, trauma torak, dan shock, dan sebagainya. Kemudian yang kuning, apabila tidak ditolong maka korban tidak segera terjadi kolap paru-paru atau jantung. Perawatan pengobatan bisa tidak boleh lebih dari 30 menit. Asma bronchial, hipertensi, fraktur ekstremitas tanpa perdarahan. Kemudian prioritas hijau, kondisi tidak serius. Sebenarnya sama saja ya, sama saja. Mau di bencana, mau di rumah sakit sama saja kalau emergensi. Prioritasnya seperti ini. Cuma yang dibalik adalah kalau di emergensi yang didulukan yang merah, kalau di bencana yang didulukan yang hijau. Itu saja yang masalahnya. Tidak ada perbedaan. Yang perbedaan adalah siapa yang harus pertama kali ditolong. Jadi kalau di bencana, ya kita utamakan orang-orang yang bisa dulu diselamatkan, yang memiliki harapan hidup yang lebih banyak. Tapi kalau di rumah sakit, orang-orang yang harus segera dilakukan kalau enggak mengancam jiwa. Beda konteks. Hanya kalau prioritasnya sama, cuman ini aja yang dibalik. Prioritasnya yang dibalik aja. Kemudian definisi prinsip itu sudah ya, ini silahkan dibaca oleh Anda. Ini sudah belum ya? Ini tadi sudah yang rest, ice, elevasi, kompresi, definisi. Nah, ini tindakan efektif, murah, sprain, strain, dilakukan secepat mungkin sesaat setelah terjadinya cedera sampai dengan kurang lebih 48 jam setelah cedera. Nah. Oke, ini elevasi, ini berapa tingginya, sudah ada, Anda tinggal tinggal baca ya. Ada yang sudah di print semuanya enggak? Ada yang sudah ngeprint semuanya? Ada yang sudah ngeprint? Mudah-mudahan ada yang sudah ngeprint. Ya. Ada yang sudah ngeprint, teman-teman? Silakan kalau belum ngeprint, sudah materinya sudah saya berikan ya. Jangan lupa materinya sudah diberikan. Kemudian ini apa ya? Oh ya, ini masuk ke sini karena sudah, maka saya masuk lagi ke sini. Nah, ada yang bertanya, siapa yang bertanya? Chat. Hah? Layar gelap ya? Kenapa gelap? Sekarang ada nggak? Sekarang ada? Ada. Oh. Ya kalau gelap saya sedang nyari materi. Kalau gelap. Oke, kita lanjutan. Nah, ini ada apa? Buset dah. Ada 20 sekian halaman. Oke, dilanjut ya. Karena materinya gitu nggak banyak sih. Pertolongan gawat darurat. Serangkaian usaha pertama yang dilakukan dalam kondisi gawat darurat dalam rangka menyelamatkan pasien dari kematian. Menyelamatkan nyawa pasien, meringankan penderitaan pasien, mencegah penyakit cedera lebih parah, mencari pertolongan lebih lanjut. Itu tujuannya ya, pertolongan gawat darurat. Ini rantainya, pengawasan, pencegahan. Nah, ini nanti ada CPR berkualitas itu yang seperti apa? Perasaan ada di min map, silahkan Anda cek. Kemudian ada masuk ke tim defibrillasi lanjutan ya, ada pengenalan CPR, defibrillasi dan lain sebagainya. Nah, ini prinsip time saving is life saving. Ini prinsipnya harus diketahui tentang initial assessment. Ini ada dari mulai airway, breathing, circulation, disability, exposure, kemudian laksanakan awal kegiatan bantuan hidup dasar, next rujukan dan evakuasi. Kemudian ini tahap-tahapannya, initial assessment, ada pra rumah sakit atau RS, primary survey, ini APD, jangan lupa Anda harus selalu menggunakan APD.
Ingat DRABC, danger, respon, ya. APD harus selalu digunakan. Jangan lupa juga responnya adalah AFU, ya. AFU. Malamar ya. Danger, kemudian respon, kemudian airway, dan jangan lupa di airway itu ada cervical spine control. Kemudian breathing ada ventilation control. Circulation ada bleeding control. Disability ada GCS, exposure, kemudian polycatheter, gastric tube, dan heart monitor. Itu jangan lupa ya. Kemudian secondary itu adalah head to toe, kemudian pemeriksaan tanda pita, finger in orifice dari setiap lubang ya. Tanda BTCLS, kemudian kompak AIUEO ya. Kemudian Roshan lab. Kemudian langkah RJP ini Anda pastikan dulu danger, response, circulation, airway, breathing. Ini kalau gangguan jantung ya. Jadi ada CAB. Ya, Anda harus cek respon, kemudian circulation, cek nadi karotis, kompresi 30 kali. Kemudian airway, berikan dan buka jalan napas. Bersihkan dan buka jalan napas. Kemudian breathing, berikan napas, bantuan napas 2 kali. Ya, itu langkah-langkah RJP. Dan selanjutnya ada menurut gunakan APD. Ini nomor berapa ini? Tahun berapa ini? Oh, ini COVID ya. Tahun berapa ini? Ada yang dari AHA tahun 20, ada juga 2015. Silakan nanti Anda cek ya. Ini alurnya, algoritmanya. Oh, tahun 2020 benar. Gunakan ABD lengkap, batasi personel resusitasi, korban tidak merespon, panggil bantuan, aktivitas sistem respon gawat darurat, siapkan EAD dan peralatan emergensi atau panggil bantuan menyiapkan EAD dan peralatan emergensi. Lihat apakah pasien tidak bernapas dan pemeriksaan nadi secara simultan dalam 10 detik. Ingat ya, ada 10 detiknya. Pastikan nadi benar-benar teraba. Monitoring pasien hingga tim emergensi tiba, bernapas ya, nadi teraba, pernapasan tidak normal, nadi tidak teraba, berikan bantuan menggunakan baik mask, device dengan filter, pastikan seal masker rapat, bantuan ya, setiap 5 sampai 6 detik satu napas ya. 5 sampai 6 detik, sekitar 10 sampai 12 napas per menit. Kemudian aktifkan respon emergensi jika belum dilakukan setelah 2 menit. Lanjutkan pernapasan bantuan napas periksa nadi setiap 2 menit. Ingat waktu-waktunya. Jika nadi tidak teraba, mulai RJP, lanjutkan ke kotak RJP. Jika terdapat kemungkinan overdosis opioid, diberikan naloxone sebagai protokol. Jadi kalau ada opioid, berikan naloxone. Kemudian tidak bernapas dan nadi tidak teraba, maka langsung ke RJP. Mulai dengan siklus 30 kompresi dan 2 bantuan napas menggunakan baik mask device dengan filter dan pastikan seal rapat. Kemudian kompresi kontinu dengan oksigen pasif menggunakan face mask, gunakan AED segera setelah itu tersedia. AED tiba, analisis irama, shock able. Kalau shock able, berikan 1 shock, lanjutkan RJP sehingga 2 menit sampai disarankan AED untuk melakukan analisis irama. Kemudian lanjutkan tim bantuan hidup dengan mengambil alih atau korban mulai bergerak. Kemudian bukan non-shockable ya. Segera lakukan RJP 2 menit sampai disarankan AED untuk kembali melakukan analisis irama. Lanjutkan hingga tim bantuan hidup lanjut mengambil alih atau korban mulai bergerak. Jadi ada shockable dan non-shockable itu wajib Anda paham. Apa itu? Maaf Kak, apa ya? Oh, ada yang rame ya? Malah saya mau kedenger. Padahal udah denger sini. Oke. Lanjutkan, ini COVID-19 RJP pada dewasa. Nah, ini 11
9 ya. Jika AED tersedia, tutup masker hidung potongan dengan masker atau kain. Tutup mulut dan hidung korban dengan masker atau kain. Langkah ketiga, lakukan hand only RJP. Jadi hanya tangan aja. Lakukan, jadi Anda nggak boleh mut-mut. Tekan kuat cepat pada pertengahan dada 100 sampai 120 kompresi per menit. Pasang AED segera mungkin saat tersedia. Itu kalau ada jika seorang korban dewasa mengalami henti jantung dan Anda khawatir tertular COVID-19, Anda tepat dapat menolong korban dengan hand only CPR. Mana tuh mau kabur tuh? Suara pintu kabur. Oke, ini langkah 4-nya, pasang AED ya. Ini gambarannya, ini non CPR delay fibrillation, early CPR delay fibrillation, angka survive-nya tinggi ya. Yang kayak gini nggak akan ada lah di ujian. Itu teman-teman, materinya sudah saya siapkan. Ini juga nanti saya siapkan ya, nanti berikan kepada Anda sebagai tambahan. Tambahan, banyak benar tambahannya ya. Kuliah pagi, materi kuliah pagi Gadar. Kalau yang lainnya sudah ada, tapi mungkin yang lainnya belum. Tadi ada pertanyaan, silakan coba dicek teman-teman. Sambil saya ngecek dulu juga yang jadi masalah luka bakar tadi yang ditanyakan. Jadi saya juga penasaran tentang luka bakar. Bentar, silakan cek dulu. Cek dulu luka bakar. Kita sama-sama ngecek. Boleh sambil nanya, sambil saya cari luka bakar materinya. Perasaan saya sudah nyimpen juga tentang teknik komunikasi, PHBS. PHBS sudah ada ya. Kemarin siapa yang nanya PHBS itu di materi. Bahwa booklet PHBS rumah tangga juga sudah ada. Saya simpan di materi umum. Kemarin siapa yang nanya PHBS nggak ada. Sudah saya berikan tuh. Ya, luka bakar nih. Nah, kemudian ada, oh barusan ada level triase. Nah, belum saya ini juga. Bentar, saya cari cek lagi ya. Asa, keterampilan keluar. Perasaan luka bakar juga ada 2 ya. Saya buat DC shock. Sudah tadi. Rumus bahan cairan. Mana? Sebentar. Derajat ketergantungan, B normal, bakar, sebar, warna elektroda, ruang isolasi, penyebab. Nah, ini ada pemilihan batu. Pemilihan balutan juga belum. Nanti saya biar jelaskan semuanya. Luka bakar lagi nih ada. Luka bakar 1, luka bakar 2. Baik, kita mulai. Stop dulu. Tadi yang suaranya memang belum ada. Tenang. Mana barusan? Review. Oh ini. Ini di luka bakar. Luka bakar. Bentar, ini dulu ya. Oke. Ini luka bakar nih. Ini apa pertanyaannya? Keterangan untuk pasien jiwa yang mengalami PK. Kalau jiwa mengalami PK, perilaku kekerasan, apa kira-kira triasenya? Mengancam jiwa ya. Mengancam jiwa nih kalau Anda ada itu gitu ya. Coach mau tanya misalnya pada pasien COVID saat RJP kompres 30 tanpa ya tanpa pelis kan hanya tadi kan hanya hand only. Iyalah pasien selamat, Anda nggak selamat kan repot. Setia. Ya kan kalau di COVID itu hand only ya, ingat ya. COVID itu hand only, hanya tangan saja. Ya. Sama saya berikan jalan napas. Ini kasus ya. Kasus apa lagi saya yang bertanya? Suara jauh belum?
Berapa persen yang saya bingung kok bahaya kalau salah luka bakar. Oh ini, ntar. Urutan lepas APD ya coba cari urusan lepas ya belum dapat. Belum susah ngomong bikin. Belum bikin gampangnya. PABS. PABS itu sudah ada di grup materi, nggak usah kurang kirim, cari di grup materi. Ya, semuanya sudah saya kirim, tadi kan sudah bilang, semuanya sudah ada di PHBS itu di grup materi umum. Silakan Anda cek, itu ada 200 lebih itu materi di sana. Silakan dicek. Cari kebutuhan Anda di sana, di materi umum. Ada yang belum masuk linknya? Ada yang belum masuk. Ujian tahun lalu untuk triase pasien jiwa mengalami PK, apa ya teman-teman? Pasien jiwa melalui PK, triasenya apa ya? Perilaku kekerasan kalau PK kayaknya masih kuning deh. Kalau bundir merah ya. Kalau PK kuning ya. Ya PK kuning cuman OP sudah. Coach soal bersenjata mas gangguan soalnya apa sih bulai latus? Tergantung jawabannya apa ya. Kemudian cara membedakan pola napas. Materinya sudah ada, silakan pola napas cari di materi. Ada namanya pola napas. Pola napas sudah saya berikan di materi, sudah ada. Ya, sudah ada pola napas. Kemudian rumus kabar dewasa beda anak 2, dewasa 4 ya. Materi umum ada ya, ada. Kemudian bedanya lengan dan tangan tadi sudah. Coach merah, merah ya. Coach maternitas, maternitas belum. Kemudian coach materi pelaksanaan kemoterapi belum ada kemoterapi ya. Ini kita masukin dulu deh. Sebentar ya. Ada nih, takut ada hal-hal yang ini ada telepon ke saya dulu bentar. Ah, mati kok, biarin aja kalau mati. Berarti nggak penting. Oke, perlihatkan teman-teman. Kalau untuk nanti maternitas deh. Sekarang gadar dulu deh satu-satu. Gue jadi pusing. Oke, lihat coba teman-teman. Di sini ada rule of nine. Yang tangan ya. Tangan itu dari sisi sini. Berarti dibagi 2 saja. Itu kan pas setengah bagi 2 itu saja, gampang kan? Karena dari yang 4,5 itu dari sini ke sini kan, berarti yang dari sini ke sini bagi 2 saja. Hitungnya gitu saja, nggak usah ya, nggak usah aneh-aneh gitu ya. Kemudian ada kalau anak itu black paw, jadi black paw ya, yang di belakang itu kuk 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 jadi kuf kan itu. Kemudian ini sudah. Kemudian ini ABC. Ini juga primary surveinya, cairan. Nah, ini sudah ada. Ini anak ya. Bukan anak, dilakukan 2-4 ml kilogram berat badan. Kemudian harus diberikan dalam 24 jam. Jika hanya oral, 15% dari BB per hari selama 2 hari. Untuk dewasa, anak ini urin harus 1. Ini ample. Kemudian ini di bawah juga ada. Ya. Kemudian cairannya Paklan adalah 3 sampai ini siapa yang tadi nanya itu ya. Berarti belum baca ya. Hai, ini ada nih. Paklan rumus 3 sampai 4 biasanya kita menggunakan 4 ya. Baxter kita menggunakan 4, kalau Baxter menggunakan 4. Umur dewasa sekian, kemudian anak maintenance ini yang kemarin yang biasa kita gunakan. Kalau anak biasanya di Paklan itu di Baxter itu 2, bukan 3. Anak bukan 4 tapi 2 ya anak. Kemudian apa lagi? Luka bakar yang ini sudah. Luka bakar satu lagi. Mana yang belum? Ya bentar, saya cek lagi. Nah, ini mana luka bakar lagi deh supaya berurutan. Ini luka bakar ini sudah ya. Oh malah kebalik ya.
Jangan lupa juga tingkatan luka bakar, ya harap dipahami. Kemudian sama saja ternyata pemilihan balutan juga. Ini pemilihan balutan juga harus Anda pahami, ada hidrofobik dan lain sebagainya. Sebenarnya ini bukan gadar, ini adalah di bagian di KMB, tapi sudah saya berikan. Kemudian yang lainnya, triase tadi sudah, deterjen lunak sudah, tidak ada yang lain. Mungkin tinggal dibaca saja. Ya, saya baca pertanyaan, mana pertanyaan? Pertanyaan chat, teman-teman. Balan cairan nanti di cairan ada khusus. Anak batas usia adalah sampai dengan kalau anak itu undang-undang 18 tahun, tapi biasanya kita di bawah 12 tahun itu menggunakan anak itu. Mana di depan malah bangsa jam 10 lebih jam 11. Nah, itulah mulai ramai kita. Ini ada di materi umum, silakan dicari. Ya, kalau 92 94 sudah ada materi umum tentang saturasi dan alat yang digunakan. Ada di materi umum di min mapnya, silakan cari. Kalau ibu hamil, cestras ya. Ibu hamil cestras. Gak mungkin di abdominal teras kan? Ya kalau semua lengan itu lengannya lengan tangan mana, tangan depan, belakang gitu kan. Juga harus jelas. Coba saya cari dulu deh. Ini yang jadi masalah rule of nine-nya ya. Bentar ya, saya cari rule of nine dulu. Rule of nine yang benar-benar mudah dipahami, mana mudah dipahami. Tik 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 tik. Coba shoot ini. Iyalah. Pokoknya kalau logika sederhana begini, mana-mana. Nah, inilah yang diambil. Coba saya copy image dulu, masukkan kemana ya? Di bawah ini deh. Pasti. Ini deh, ini aja yang saya share nih. Baris sampai ada yang mendehem segala tuh. Mendehem, apa sih mendehem bahasa Indonesianya? Nah, ini. Kita kalau gitu dengan soal ya. Ini. Apa itu lagi? Ya ini depan diperjelas ya, diperjelas nih. Sabar, sabar. Ya perhatikan ya tadi ya. Hand itu batasannya itu tangan ya. Tangan nih tangan dari sini ke bawah ini tangan. Oh, kalau lengan tuh dari sini ke bawah. Nah, ini lengan. Ini lengan atas, ini lengan bawah. Ya, ini lengan bawah LB, ini LA, lengan atas ya. Jadi kalau misalnya ini loh, lihat juga, saya hapus ini. Ini yang 4,5 itu, yang 4,5 itu bagian depannya 4,5. Jadi kalau misalkan bagian sini dipotong sebelah sini setengah setengah lengan itu ya, berarti kan setengah lengan judulnya berarti kan 44,5 dibagi 2 aja, jadi 2,25 itu kan 2,25. Kalau misalkan hanya disebut lengan, lengan itu ada depan dan belakang, berarti 9 gitu kan. Kalau lengan itu ada depan. Kalau disebutkan lengan depan berarti 4,5. Tapi kalau tangan 2,5. Kalau tangan 2 berarti 2,5 tambah 2,5. 4,5 juga. Tangan kan ada 2, belak depan dan belakang kan gitu logika sederhananya. Yo, apalagi yang mulai pusing. Yo, siapa yang pusing, masih pusing? Oh,
total ekstremitas kanan. Ya, total ekstremitas kanan, ekstremitas itu kan ada bawah. Ekstremitas itu ada ekstremitas atas, ada ekstremitas atas. Ekstremitas atas itu berarti dari sini ke sini, berarti kan 9. Depan belakang kan? Ekstremitas bawah, depan 9, ini sebalik satu kanan aja ya. Satu aja bagian ini, bagian kiri aja kanan, ini juga kanan misalnya. Ini yang bawah juga 18. Kemudian yang kiri, yang atas itu 9, yang bawah itu 18, kan gitu. Kalau disebut lengan berarti kalau hanya lengan atas, berarti lengan atas sebelah kiri misalnya berarti depan dan belakang. Depan belakang berarti 9 gitu kan. Coba sih. Kalau leher, berapa leher? Perasaan bersatu dengan wajah kalau leher itu. Leher ini bersatu dengan wajah. Pokoknya satu jari Anda itu 1% aja. Satu telapak tangan Anda 1%. Pokoknya satu mana? Ini paling saya ini nih satu-satu nih jawabnya. Kayaknya saya harus khusus nih luka bakar nih dikasih. Duh, ini jadi luka bakar masalahnya. Satu-satu ya, satu-satu. Dewasa dulu, nanti anak-anak. Ada sedikit perbedaan. Santai aja dulu. Kalau semuanya saya jawab bingung ini nanti. Atau kapan ya jadwal kosong saya kasih luka bakar khusus dah. Ya, luka bakar. 4,5. 4,5 itu maksudnya gimana? Oh, 4,5. Kan barusan. Ini saya balik lagi ya. Yang nanya 4,5. 4,5 dari sini nih. Ini ada batas nih. Dari sini nih sampai sini nih 4,5 nih. 4,5 depan. Ini sampai sini. 4,5 belakang. Sebelah. Jadi kalau setengahnya tangan aja berarti 2,25. Tuh, dewasa dulu ya. Paham ya sampai sini? Nah, apalagi apa nih soal? Apa nih soal? Kenapa susah? Jadi kalau setengah depan setengah belakang berarti 4,5 ya, Coach? Setengah apa, Bu? Setengah bagian misalnya lengan bawah. Lengan bagian bawah itu kaki, Bu. Lengan itu ada bagian atas. Kita pakai ekstremitas deh supaya gampang. Ekstremitas atas sama dengan lengan atas. Ekstremitas bawah sama dengan lengan bawah. Ya, paham ya? Yang bingung bukan coach tadi. Ya, gitu. UI. Nah, gitu ya. Paham sampai di sini dulu ya. Oke. Gimana Bu? Paham sampai di sini Bu? Nah, kalau misalnya Ibu mengatakan tadi ekstremitas lengan bawah itu berarti kaki loh Bu. Kalau kaki depan semuanya adalah 9, belakang juga 9, artinya 18. Ya kan? Kalau lengan atas sebenarnya nanya nggak sih? Kemudian kalau lengan atas 4,5 depan dan 4,5 bagian belakang. Satu sisi loh ya. Perhatikan di sini. Ini bagian depan 4,5, bagian belakang juga 4,5. Clear ya sampai sini? Clear? Ya.
Oke. Kalau misalnya kan tadi ada kata-kata ya, lengan itu dibatasi sampai sini. Lengan itu kan dari sini ke sini, itu lengan. Kalau tangan dari sini ke sini, tangan dari sini ke sini. Berarti kalau karena dari sini ke sini pas tengah, maka tangan itu 2,25. Kalau bagian depannya saja. Tapi kalau bagian belakang sama juga berarti 2,25 juga. Berarti kan bagian tangan itu adalah 4,5. Kalau hanya disebutkan bagian tangan, ya tangan berarti itu depan belakang dong. Gitu. Kalau hanya tangan bagian depan berarti 2,5. Begitu. Tapi kalau lengan bagian atas misalkan, lengan atas misal, itu sudah 4,5 bagian depannya, depan belakang jadi 9. Itu tergantung apakah penjelasannya itu ada setengahnya atau penuh, tergantung di sananya, Bu. Oke. Coba nih saya kasih soal kalau gitu ya. Kayaknya nih atau gimana? Mana tadi soalnya? Bentar, ini saya nyari dulu. Bentar, saya nanya-nanya. Kalau dibilang tangan aja berarti ya tadi sudah 4,5 ya, sudah jawab ya. Mana soal? Saya kadang-kadang punya orang itu nggak jelas nih. Nih soal siapa nih? Seorang laki-laki 25 tahun akibat tersiram air panas, luka bakar lengan kanan dan kiri serta punggung. Lengan kanan berarti tidak disebutkan ya, lengan kanan bagian depan atau bagian belakang. Berarti lengan itu otomatis 9 kan? Iya kan? 9. Lengan kiri itu 9. Punggung 9. Punggung sampai ke atas ya 18. Hitung aja sendiri. Nah ini kan lengan nih. Berarti lengan berapa tadi? 9 kan? Depan belakang 9. 9. Tambah kiri 9. Tambah 18. Berarti berapa? 36. 36. 36. 36 kali 60. 4 kali 36 kali 60. Ayo hitung. Berapa? Oh, kecil banget nih. Ayo dihitung. Berapa? 4. Nggak kelihatan ya. Oke, aku harus merah nih. 4 kali 36 kali 60. Ayo hitung. Berapa hasilnya? 864. 8.000 mungkin, Bu. 1064. 8.640 kan? Ya. Ya, jawabannya ini udah. Itu ya. Siapa yang nanya tadi? Ada yang nanya tadi. Bener ya? Sudah ya? Ini clear ya? Mudah-mudahan clear. Bu Nelly, gimana Bu Nelly? Pinggang. Ini waduh, jadi balik lagi ekonomi. Ekonomi, autonomi. Anatomi ya. Oke, balik lagi. Oke. Mana tadi, Bu? Mana tadi? Kita jelasin mana barusan? Oh, yang ini ya. Oh, ini. Tadi pinggang itu dari sini, dari sini ke bawah nih pinggang. Pinggang itu dari sini nih ke sini ini pinggang nih. 9 pinggang itu. Kalau punggung dari sini ke sini nih bulat 18. Ke bawah pinggangnya. Apalagi. Apa ndak jemput Kak? Apa ndak jemput ya Kak? Tulangnya Kak. Saya nggak tahu punya orang soalnya.
Tanya kepada orang yang buat soal maksudnya gimana. Ya, yang buat dia nanyanya ke saya gitu. Penjelasannya kan harus jelas gitu ya. Harus jelas dia asumsinya seperti apa. Dijelaskan nggak? Asumsi saya punggung itu semuanya deh. Bagian punggung, dada depan. Di depan itu kan dada dan perut udah jelas ya. Kalau punggung dari mana ke mana? Malah saya ikut-ikut pusing ya. Ada punggung bagian atas, punggung bagian bawah, benar ya? Punggung dibagi dua, atas bawah. Ya kan ngomongnya punggung tadi kan? Benar ya? Takut saya salah juga. Kalau kalau saya belajarnya, kalau dada itu dengan perut depan, punggung itu dari mulai sini ke belakang. Tapi ada misalnya dada bagian belakang baru 9, dada bagian belakang baru 9. Paham nggak? Dada bagian belakang baru 9. Kemudian daerah pinggang berarti atau perut bagian belakang 9 juga. Kalau punggung dari ujung sini sampai ujung sini. Kalau punggung. Soalnya gini. Aduh, kalau soal kan gampang. Anda tinggal menghafal ininya. Seorang laki-laki, misalkan seorang seorang laki-laki, laki-laki 60 kg. Dia mengalami luka bakar LB punggung bagian atas ya. Yang pertanyaannya satu, kebutuhan cairan 24 jam. 3, tetesan dua tetesan dengan makro 8 jam. Yo, hitung. Saya belum yang ngertinya kalau dada itu bagian atas depan aja. Kalau lah, ini kan anatominya sudah Mas Eko, bukan ini anatomi. Ini gambar anatomi, bukannya ini gambarnya. Tuh coba saya cek lagi ya. Nanti saya cek ulang. Di bukunya nanti saya cek ulang. Rumusnya 4 kali BB kali LB. Rumus yang itu. Kemudian 4 jam. Duh, kok beda-beda. Beda-beda. Ayo kita kerjakan. Ayo kita kerjakan. Jawaban. Salah, Bu Salina salah ngerjain seperti itu. Nomor 1, kebutuhannya adalah 4 kali BB kali LB. Berarti sama dengan berapa nih? 4 kali berapa? BB-nya 60 ya. Kali tadi punggung bagian atas 9. Dijelaskan punggung bagian atas. Kalau bagian bawah
Bentar saya cari istilah-istilah yang lainnya ya. Berarti ini tadi apa? 2160 ya, 60. Ingat yang kedua, nomor 2 adalah 18 1080 ya, 1080 dibagi 2 dibagi 500 kali 7 kali 24 bagi 8. Ayo, siapa yang benar? Hitung lagi. Kenapa bisa coach 1080? Saya kira 2160. Ada yang bisa bantu nggak? Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Karena coach izin membantu menjawab. Monggo. Karena yang diminta yang kedua itu 8 jam, 8 bukan jam 24 pertama. jam. Ya, Iya. benar. Jadi kalau resusitasi dibagi 2, 50% itu 8 jam pertama dan 16% selanjutnya 50% lagi ya. Gitu ya Bu ya. Jangan lupa, tuh bukan lupa. Berarti kapan kita agendakan aja lah. Kalau begitu kita agendakan kapan ya? Kita jadwal sampai bulan Oktober ya. Oktober akhir. Berarti masuk ke November kita khusus luka bakar ya. Hitung-hitungan. Perasaan ada hitung-hitungan? Coba cek. Hitung-hitungan. Ada nggak di jadwal kita hitung-hitungan? Termasuk di dalamnya full semuanya. Saya siapin hitung-hitungan semuanya. Coba cek dulu ya. Hitung-hitungan ada nggak jadwalnya? Review umum. Ada tuh 25 Oktober tuh. Hitungan dalam keperawatan. Nanti kita semua hitungan termasuk juga kayak gini nanti kita dibahas ya. Yang belum puas sabar. Sambil juga saya cari referensi Kalau lain, tapi 16 saya jam, salah. harusnya bagaimana? Gimana? 16 jam. Gimana, Bu? Kalau Yang 16 jam, yang 16 jam tinggal dibagi 2. Yang kan tadi dapat berapa tadi? Yang 8 jam dapat berapa tadi? Yang 16 jam juga sama, 50% juga kan? Ya. Ya, 1080 berarti. Ya, 1080 juga sama. Tinggal jamnya ganti dengan jam 16 jam. Itu saja. Sama aja sih sebenarnya. Yang paling gampang Anda kalau sudah tahu 8 jam dibagi 2, yang 8 jam dibagi 2 lagi. Kan 8 jam itu 16 itu 8 kali 2 kan? Tadi sudah dibagi 8, berarti tinggal dibagi 2 lagi gitu kan? Begitu. Jadi Anda nggak usah ngitung. Nggak usah ngitung 24 dibagi 16. Capek ngitungnya 2 kali. Yang cari aja yang 28. Kalau 28 udah jelas nih. 18 apa? 7 kali 3 itu kan 24 dibagi 8 itu 3. 7 kali 3 itu udah jelas 21. 21. 21 dikali ini aja. Kali ini. Kan lebih mudah ya kan? Lebih mudah. Ya, nggak apa, silakan Bu Yani. Jadi masalahnya di luka bakar ya, hitung-hitungan ya berarti ya. Jadi saya carikan yang lebih mudah ya untuk pemahaman supaya nanti tadi kata Mas Eko ada. Mas Eko tadi siapa? Siapa tadi yang bilang? Ini saya buatkan lagi ya. Bukan dibagi 2 tapi dikali 2. Loh, kok bisa dikali 2? Begini deh maksudnya. Maksudnya begini. Ini aritmatika sederhana. Ya iyalah, Bu. Kan gini loh. Misalnya 1000 dibagi 5. Ya, 1000 dibagi 5. Itu kan sama dengan 20.
20. Kalau 1000 dibagi 10, ya 1000 dibagi 10 kan sama saja. 1000 dibagi 5 kan tadi sudah 10 toh. Kan tadi kalau 5 dibagi 10 kan dalam kurung 5 kali 2 kan. Kali 2. Jadi 10-nya hilang. Tadi sudah dibagi 5 kan 20. 20 bagi 2 kan ada 2 nih. Jadi kalau 10 dibagi 1000 dibagi 10 itu tinggal berapa? Tinggal gitu kan. Tinggal menghitung seperti itu. Jadi bukan iya 16. Coba di Ibu sama Bu Lulu coba. Kan sama saja. Takut saya pusing, takut Anda pusing nih. Ini langsung ke soal ya. Yang ini berarti Anda kemarin kalau ada matematika kabur ini. 1000 lah. 1000 dibagi 500 kan katakanlah supaya gampang ya, supaya nggak ada 80-nya hilangin lah. Supaya gampang dikali 24 kali 7 ya, kali 7 kali 24 dibagi 8 sama dengan berapa tadi? Berapa teman-teman? 42. 42. Ya kalau misalkan 16 Anda tinggal bagi 42 bagi 2 berapa? 21. Dah segitu. Kenapa bisa? Karena kan tadi dibagi 8. Ya kan? Kan kalau 16 sama dengan 24 dibagi 8 kali 2 kan gitu. Dibagi ini adalah 42, kan belum dibagi 2. Berarti 21. Kan gitu. Matematika sederhana. Ayo, kemarin siapa yang nggak lulus aritmatika di SKD? Ayo, ulangi. Saya soal lagi ya. Sambil nunggu teman-teman. Sampai jam berapa kita? Jam berapa ini? Oh, Jam udah 10. nggak apa-apa lah. Oke, ulangi. BB-nya 60. Oh, malah habis. BB-nya 50. BB-nya 50. Nah, luka bakarnya di paha atas. Di paha aja ya. Di paha kanan. Kemudian di perut. Silakan hitung. Paha kanan dan perut. Ini berapa LB-nya? 36. 18 kok. Paha atas 36. sama Oke, kira. perut. Ingat. Perut sudah 9. Benar? 13,5. 9 kan, benar ya? Perut 9. Ya. Sekarang paha kanan. Paha itu ada bagian depan, ada bagian belakang. Berarti 9 kan? Ini kan dari sini, itu 9 sampai sini kan 9 toh. Dibagi 2, 4,5, 4,5. Paha bagian depan itu 4,5. Sementara paha bagian belakang juga 4,5. 4,5 tambah 4,5, 18. Begitu ya? 4,5 tambah 4,5, 9 put. Iya kan, tambah ini. Tambah perut. Benar, 18. Ya itu. Paham ya? Jadi kalau rumus kan udah jelas, kalau rumus 4 kali BB kali LB. Ini yang jadi masalah nih pemahaman rule of nine-nya itu aja yang jadi masalah. Ya. Kalau rumus mah gampang. Jadi permasalahan adalah pemahaman itu saja. Kalau misalkan lengan kanan bagian atas. Lengan kanan bagian atas berarti berapa persen? 2,5 coach. Lengan kanan bagian atas. 4,5. Lengan atas bagian atas kan? 4,5 coach. 9 karena tidak di
Karena tidak disebutkan di mana Bukan depan atau belakang. depan atau belakang. Iya, iya. Ya, lengan kanan bagian lengan kanan bagian depan bagian atas berarti 2,25. 2,25 coach. ulangi. 2,25. Lengan kanan bagian atas 2,25. bagian depan 4,5 coach. 4,5 coach. Lengan atas. 4,5. Lengan kanan ini dan ini kan? Oh, Iya. 9. ya. Lengan kanan bagian atas berarti yang di sini. Udah ya. Dan bagian depan berarti 4,5. Kalau hanya lengan kanan bagian atas hanya 9 kan? Bisa depan belakang kan? Orang jadi pusing. Ketemu saya orang jadi pusing ya. Ulangi. Mungkin pemahamannya coach kalau ekstremitas bawah bukan lengan, makanya saya juga Oke. tadi bingung. Jadi Iya coach. Ya, saya juga baru tahu ini. Saya juga tahu. Kalau soal lah ya, kalau soalnya ekstremitas kita nggak masalah ya, bener ya? Bener nggak? Kalau misalnya ekstremitas atas, berarti berapa poinnya? Ekstremitas atas dekstra 4,5. 9, bener kan? 9. Iya. Ekstremitas lengan atas bagian dekstra berapa? 9. 9. Ada ekstremitas itu sama dengan lengan. Oh, siap coach. Lengan dibagi dua. Lengan itu ada bagian ini kalau dari sini ke sini adalah ini tangan ya. Dari itu lengan atas itu ada 2. Tangan itu dari mulai sini ke sini. Ya kan? Kalau dari sini ke sini lengan. Tangan. Kan ada hand, kalau dalam bahasa Inggris ada hand. Hand itu dari sini ke sini. Ya kan? Kalau arm dari sini ke sini. Terus kalau sikuke deltoid itu apa coach? Dari sini ke sini, ya. Iya coach. Ya dari sini ke sini kan lengan bagian atas, lengan kanan bagian atas. Oke, lengan nih. Sebenarnya sih tidak disebutkan lengan bagian atas dari sini ke sini. Yang membedakan adalah ini tangan, kalau dari sini ke sini ada lengan, gitu saja. Siap coach. Kan nggak ada. Kalau misalnya disebutkan misalnya setengah dari lengan bagian atas kan, setengah lengan bagian atas kanan, berarti dari sini ke sini kan. Kalau setengah berarti tinggal kita 2,25 bagian depannya saja. Kalau 2 berarti 4,5 gitu kan. Itu saja sih. Cuman yang kadang-kadang yang bikin soal isengnya itu lengan itu sama dengan ekstremitas lengan. Paham nggak? Insya Allah coach. Kalau leg itu, Posing coach. leg itu dari sini ke sono no. Itu. Begitu. Yo. Berarti nanti kita tanggal 25 masuk lagi ya. Supaya saya juga membuat dulu panduannya supaya teman-teman lebih mudah lagi ya. Sekarang pusing nggak masalah. Nanti saya bikin panduannya ya. Maaf kok saya kurang paham. Nah, gitu, supaya nggak pusing lah. Belum, e-book belum dibuat. Jadi kita selesaikan dulu. Wah, dirimu nih macam-macam nih dari kita judulnya mau konsep gadap nih malah ke sini apa
ke luka bakar. Nanti khusus di luka bakar sesuai dengan jadwal tanggal 25 kita nanti khusus hitung-hitungan yang ada dalam keperawatan kita bahas termasuk luka bakar. Ya. Siap. Gitu ya, teman-teman. Jadi mudah-mudahan tambah pusing. Lebar triase sudah ada. Paha sama betis tuh kalau belakang. Baha manggus baha. Apa tadi? Untuk semua coba cek di materi, nanti akan saya coba perjelas ya, perjelas untuk supaya saya pun baca referensi dari berbagai macam referensi supaya nanti kita tidak salah dalam menjabarkan. Tapi yang pasti lengan itu sebenarnya ekstremitas gitu ya. Gitu aja lah gampang. Ya, itu saja teman-teman. Nanti kita tanggal 25 kita lanjutkan hitung-hitungannya. Jangan lupa setiap hari pukul 8 nggak usah dikasih tahu ya, itu sudah otomatis tanggal jam 8 itu kita masuk ke kuliah pagi. Nggak usah ditanya, nanti misalkan kok belum jam kalau misalnya kok jam 8 kurang 5 belum, insya Allah kalau ada tidak pemberitahuan pasti insya Allah jadi ya gitu. Iya benar Bu Ari Ucilaha bahwa lengan itu sama dengan ekstremitas. Nah, ekstremitas atas bagian kanan. Lengan. Coach untuk latihan kerja tryout untuk chat dok. Coach kapan kira-kira? Chatnya sekarang lagi saya mau cek ke hari ini, saya mau cek ke bagian IT. Mudah-mudahan udah selesai. Kalau saya sih ngirim-ngirim soal udah selesai, udah beres dari saya. Tinggal tim IT-nya ini, saya belum ada kabar nih. Ya, nanti saya cek hari ini, saya cek rencananya. Nah, ya, mudah-mudahan rekamannya tadi malam saya lupa ngerekam. Ya, siap. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita hari ini. Jangan lupa mind map-nya dibaca. Jangan lupa mind map-nya dibaca. Nanti saya akan cari referensi yang lain supaya bisa memudahkan untuk Anda atau untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.